Nah, rekan-rekan semua, yang menarik tuh di sini. Sebenarnya yang membuat perilaku itu berubah atau tindakan itu menjadi sebuah tindakan apa? Perasaan. Perasaan adalah mesin dari tindakan, ya, mesin dari perilaku. Jadi kenapa? Ini Anda bisa lihat diagramnya, Anda bisa lihat modelnya. Pikiran sama perasaan saling mempengaruhi. Gerakan tubuh sama ekspresi saling mempengaruhi sama perasaan. Jadi ternyata perasaan itu di tengah-tengah. Nah, perasaan itu jadi mesin perilaku. Makanya nggak heran ketika Anda perasaannya nggak enak, nggak nyaman, perilakunya gimana? Iya, nggak enak, nggak nyaman. Kalau ketemu orang tuh ya jadi bad mood aja. Naon sih dia kan gitu, apaan sih dia ngomong apa? Mungkin perasaannya lagi nggak enak, lagi galau dan sebagainya. Jadi makanya Anda perlu menjaga perasaan Anda supaya perilaku Anda sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Caranya gimana? Ya pastikan pikiran Anda sesuai, pastikan pikiran Anda lebih berdaya, dan juga pastikan ekspresi tubuh dan gerakan tubuh kita juga membuat perasaan kita lebih positif. Nah, itu intinya ya. Nah, rekan-rekan semua, jadi apa kesimpulannya? Ternyata model ini mengajarkan kita tentang banyak hal. Yang pertama adalah informasi apapun masuk dalam pikiran kita dalam bentuk apa tadi? Gambar, rasa, dan suara. Saya ulangi, gambar, rasa, dan suara. Terus setelah ditangkap, secara otomatis pikiran akan memfilter. Kang, bisa nggak kita rem filter itu? Kalau 100% kemungkinan nggak bisa sih. Cuman memang kita bisa mengoptimalkan atau meminimalisir ya, supaya filternya tidak terlalu berlebihan ya. Nah, ini contoh nih ya. Banyak waktu itu berapa kali saya terapi tentang filter ini ya. Terapi ada seorang perempuan gitu ya. Rekan saya menterapi seorang perempuan yang memang dia sudah usia 35 tahun nggak mau menikah gitu ya. Ditanya sama terapisnya, kenapa Bu? Kenapa Teh nggak mau menikah gitu ya. Ini menarik nih, beliau bilang apa? Iya, karena saya nggak percaya lagi sama laki-laki. Wow, nggak percaya lagi sama laki-laki. Terus emang kenapa? Kok nggak bisa percaya sama laki-laki? Karena semua laki-laki itu pembohong, dibilang gitu. Karena semua laki-laki itu pembohong. Semua laki-laki itu pembohong. Itu yang membuat dia tidak bisa menikah. Perilakunya nggak bisa menikah. Paham? Clear ya? Nah, akhir terapi itu ini mengelola filternya. Ini kan filter tuh dia tuh. Apa yang dikelola sama terapi itu? Semua. Si tanya gini, Teh, oh jadi semua laki-laki itu pembohong ya? Iya. Kalau boleh tahu Teh, ayah Teteh laki-laki nggak? Iya laki-laki. Pembohong nggak? Ya kecuali ayah saya gitu ya. Terus kakak punya kakak Teteh laki-laki? Iya laki-laki. Laki-laki kakak Teteh pembohong nggak? Iya kecuali kakak saya. Setelah diteliti ternyata memang setelah dikejar, diinterview, ditanyakan terus gitu, ternyata memang dia hanya dibohongi oleh 3 laki-laki. Dan itu dia membuat filterisasi dalam diri dia, dalam pikiran dia, bahwa semua laki-laki itu pembohong. Lihat, dahsyat ya. Makanya filter ini jadi sebuah jadi sebuah pondasi juga. Jadi Anda perlu mengelola filter ini ya. Nah, setelah filter itu masuk ke pikiran kita dalam bentuk persepsi. Ingat, persepsi ya. Persepsi dan self-talk sebenarnya. Dan ini adalah modal perasaan kita ya. Nah, perasaan dan pikiran itu saling timbal balik dan saling mempengaruhi ya. Saling timbal balik dan saling mempengaruhi. Dan perasaan pun juga saling timbal balik dan mempengaruhi sama gerak dan ekspresi tubuh kita ya. Dan akhirnya mempengaruhi juga perilaku kita. Mempengaruhi perilaku kita. Kang, berarti perilaku bisa mempengaruhi perasaan nggak? Bisa. Bisa banget. Kayak contoh saya ya. Saya pernah dalam kondisi yang down, drop gitu ya. Nah, terus apa yang saya lakukan? Saya sharing, saya ngisi aja seminar walaupun gak dibayar pada saat itu ya. Saya kumpulin orang-orang, saya pengen ngisi nih tentang ini, motivasi dan sebagainya. Padahal saya lagi drop tuh. Saya motivasi mereka,
ternyata saya jadi semangat. Saya jadi antusias. Lihat, akhirnya perasaan saya berubah. Ya. Nah, itu yang membuat model ini jadi penting buat Anda, dan Anda bisa mengetahui gimana caranya kita bisa termotivasi, gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan diri kita, ya. Oke, itu namanya model komunikasi intrapersonal. Oke, saya contoh yang lain. Nah, saya contoh lain ya. Oke, rekan-rekan semua, siapa yang tahu buah sikul kutuk? Buah sikul kutuk. Tahu? Buah sikul kutuk tahu? Nggak tahu ya? Oke, saya kasih tahu buah sikul kutuk itu apa. Warnanya merah. Merah, warnanya merah. Rasanya asam. Asam seperti kayak jeruk nipis lah, ya. Terus diraba, ketika diraba tuh agak empuk. Jadi apa? Warnanya merah. Rasanya asam kayak jeruk nipis, kalau diraba agak empuk. Kalau jatuh suaranya buk. Jatuh suaranya buk. Nah, itu buah sikul kutuk. Apa? Warnanya merah, rasanya asam, diraba agak empuk, dan kalau jatuh suaranya buk. Buah sikul kutuk. Apa buah sikul kutuk? Warnanya merah, rasanya asam, diraba agak empuk, kalau jatuh suaranya buk. Oke. Jadi sebenarnya buah sikul kutuk ada nggak sih? Nggak ada ya, itu rekayasa saya aja. Jadi ternyata buah sikul kutuk itu tidak ada. Hilangkan pikiran tentang buah sikul kutuk ya. Dah ya, nggak ada ya. Tapi ketika saya bilang buah sikul kutuk seperti apa, Anda kepikir kan? Rasanya merah, warnanya merah, rasanya asam, diraba agak empuk, dan kalau jatuh bunyinya buk. Dengan sendirinya. Ini yang saya bilang namanya filter. Informasi masuk, gambar rasa suara, bukan filter. Ini yang saya bilang gambar rasa suara. Informasi masuk dalam bentuk gambar. Gambar tuh warnanya, rasa itu asam, terus rasa bisa empuk, dan suara buk. Saya telah memasukkan informasi tentang buah sikul kutuk. Padahal buah sikul kutuk tidak ada ya. Jadi kalau ketemu saya buah sikul kutuk gimana? Oh, Anda langsung mikir ya. Oke, nggak apa-apa ya. Itu contoh saja. Nah, ini contoh berarti memang ternyata model komunikasi intrapersonal itu menarik ya. Semua informasi masuk melalui gambar rasa suara, difilter, masuk dalam pikiran, persepsi, dan self-talk, mempengaruhi perasaan kita, dan perasaan juga mempengaruhi gerak tubuh dan ekspresi kita, dan perilaku juga saling mempengaruhi sama perasaan kita. Jadi Anda paham ya bagaimana Anda bisa mengoptimalkan komunikasi intrapersonal Anda. Nah, ini juga yang ketiga yang menarik rekan-rekan semua, pikiran dan perasaan. Tadi saya juga sudah dibahas, tapi saya pengen lebih mendalam ya. Ternyata pikiran dan perasaan itu saling mempengaruhi. Pikiran positif akhirnya menimbulkan perasaan positif. Begitu juga dengan sebaliknya, ya. Jadi ternyata pikiran dan perasaan itu saling mempengaruhi, ya. Mana dulu nih, pikiran atau perasaan? Ya Anda seperti menanyakan mana dulu, telur sama ayam gitu ya. Bukan itu konten pentingnya, titik poinnya, yaitu adalah entah dari mana aja ketika pikiran dan perasaan itu dia saling mempengaruhi. Ketika pikiran negatif, perasaan juga ikut negatif. Perasaan negatif, pikiran juga ikut negatif. Pikiran positif, perasaan ikut positif ya. Jadi pikiran dan perasaan saling mempengaruhi ya. Perasaan dan gerak tubuh juga saling mempengaruhi ya. Makanya kalau Anda pengen semangat, mudah sebenarnya dengan teori ini ya. Anda pengen semangat nih, perasaannya pengen semangat. Coba Anda berdiri ya. Anda kan sedang nonton video ini, berdiri, silakan berdiri ya. Oke, silakan tarik nafas. Hembuskan. Oke, bagus, sekali lagi. Hembuskan. Bagus, sekali lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Anda lihat ke atas sedikit sambil senyum. Berubah perasaan Anda? Berubah ya. Anda mikirin yang nggak enak, nggak nyaman, sedih, pasti nggak enak, pasti nggak bisa. Ya, kalau masih kurang Anda lompat-lompat ya, Anda lompat-lompat. Ayo lompat. Oke, gimana? Berubah tuh perasaannya biasanya ya. Nah, kok masih kurang? Ya Anda tinggal keluar cari udara segar gitu ya, hirup. Mungkin kalau Anda tinggal di pegunungan, Anda hirup udara segarnya. Gitu ya, keren ya. Nah, seperti itu rekan-rekan semua tentang model komunikasi intrapersonal. Dan silakan praktek, silakan Anda lakukan di rumah, Anda lakukan di dalam kehidupan Anda. Insya Allah
Semoga bermanfaat dan saya yakin kehidupan Anda bisa sedikit demi sedikit bahkan bisa langsung berubah pada saat itu. Sukses buat Anda. Nanti kita akan membahas tentang bab selanjutnya, komunikasi interpersonal ya. Terima kasih.